Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini masih seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya masih dengan integrasi sapi sawitnya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, Sahabat Tani dan Peternak Indonesia, saya sedang berada di kelompok sapi Brahman dan ditemenin satu orang leader, yaitu yang bertanggung jawab pada satu kelompok sapi Brahman Cross di perkebunan kelapa sawit populasi 500 ekor. Nanti kita tanya-tanya banyak terkait apa sih itu peternakan sapi di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Nanti kita bisa tanyakan langsung kepada penanggung jawabnya, yaitu Mas Rusman. Kita bisa tanya-tanya Mas Rusman ini sebagai penanggung jawab di kelompok sapi Brahman Cross di sapi ini ada populasi 500 ekor. Iya. Nah, ini apa sih sebetulnya tugasnya Mas Rusman sebagai pelaksana atau penanggung jawab di lapangan? Apa sih tugasnya mandor itu? Bisa dijelaskan Mas Rusman? Tugasnya ini jadi yang setiap paginya kami hari-hari minta koordinasi dengan asisten ahli Pak untuk blok tersebut yang akan dimasukin sapi Pak. Oke, berarti setiap pagi harus koordinasi ke kantor perkebunan untuk meminta blok sapi untuk masuk ke blok tersebut ya? Iya Pak. Oke, itu apa sih yang dipastiin Mas Rusman? Nah, itu ada harus dipastiin itu ada hal pengecekan pupuk minimal tanggal terakhir pemupukan itu Pak. Nah, itu yang harus kita amati Pak. Terus ada plastik juga yang kita harus diperhatikan Pak, menguntin sampah itu Pak. Nah, biar supaya kita terbebas dari sampah itu Pak. Oke, sampahnya sampah apa itu? Sampah plastik ya? Sampah plastik ya Pak. Oke, sampah plastik berarti bisa jadi itu dikonsumsi sama sapi-sapi yang ada di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ini ya? Iya Pak, betul. Oke. Oke. Apalagi Mas setelah koordinasi dengan permintaan blok, kemudian memastikan pupuknya, kemudian memastikan bloknya bebas plastik. Kemudian apalagi sih tugasnya Mas Rusman ini sebagai mandor selain memastikan bloknya, kemudian apalagi yang harus dipastikan? Itu kami melakukan untuk STO sapi tersebut Pak, untuk memastikan cuma sapinya lengkap atau tidak Pak. Nah, untuk memastikan itu apabila ada sapi yang cedera kakinya, kita melakukan penangkapan Pak supaya bisa diobati dengan dokter Pak. Oke. Berarti setiap pagi kita melakukan STO ya? Iya Pak. STO atau stock opnam ya? Iya Pak. Stock opnam itu memastikan populasinya gitu ya Mas? Iya Pak. Populasinya lengkap atau tidak. Iya. Kalau ada yang sakit itu kita baru bisa tanganin ya? Iya Pak. Oke, bagus ya. Oke, kemudian apa lagi Mas setelah STO, kemudian tadi koordinasi blok, apalagi sih tugasnya Mas Rusman ini sebagai penanggung jawab? Setelah itu kita akan mengontrol blok tersebut, memastikan sapi tersebut keluar pita apa tidak Pak, dan pengamatan itu sapi di dalam blok. Oke, di Mas Rusman ini ada beberapa anggotanya ya, atau yang bertanggung jawab di sini Mas Rusman sebagai leadernya. Ini membawa beberapa anggota untuk menjaga ini, kurang lebih ada 500 ekor sapi nih. Berapa orang yang Mas Rusman bawahin ini? Untuk anggota saya itu ada 5 orang Pak. Ya. Jadi untuk paginya 2 orang, malamnya 2 orang, satunya off Pak. Oh, satunya off ya? Iya Pak, bergantian itu Pak. Oh, offnya itu bergantian. Iya, dalam 1 bulan itu berapa ini offnya? Berapa kehadirannya satu karyawan? Dalam 1 bulan untuk offnya itu ada 6 kali Pak. 6 kali ya? Kehadirannya ada 24. 24 kali. Iya. Oke, Mas Rusman. Terus tugasnya dari anak kandang yang di bawah Mas Rusman tadi ya, Mas Rusman leadernya, di bawahnya ada anggotanya 5 orang. Tugasnya mereka sebagai apa itu? Nah, tugasnya untuk jaga pagi itu Pak, tugasnya sebelum selesai pindahan sapi itu dia akan menyabut tiang dan
memindahkan panel dan catok tiang itu Pak Iya. di blok tersebut yang akan untuk besoknya yang akan dimasukin. Nah setelah itu dia akan mengontrol sapi tersebut juga di blok yang baru yang setelah dimasukin itu Pak. Oke, ini kan pita, ada pita ini. Ini pita apa sebetulnya? Ini tugasnya Mas Rusman atau anak kandangnya Mas Rusman ini yang tugas memasang Jadi ini? ini pita fungsinya untuk biar sapinya aman Pak. Jadi tugasnya ini sebenarnya untuk tugasnya jaga malam Pak. Menjaga malam. Iya. Berarti setiap pagi jaga malam, yang jaga siang nyatok tiang pancangnya, kemudian yang jaga malam pasang pitanya ya. Iya betul. Oke. Berarti tugasnya mereka untuk anak kandang atau di bawah Mas Rusman itu nyatok tiang, kemudian pasang pitanya. Iya. Kemudian apa lagi Mas? Setelah itu Untuk sapinya mereka bertanggung jawab apa sih? Ini kan Mas Rusman nggak mungkin standby di sini. iya Pak. Nah, ini kan ada 2 orang pagi tadi yang dikatakan Mas Rusman, ada 2 orang pagi, 2 orang malam nih. Ya, nah, berarti ini tugasnya mereka selain menyatok pancang, kemudian memasang pita, itu tugas untuk sapinya mereka apa sih? Ini mereka ini anak kandang ini. Ya untuk tugasnya itu menjaga sapinya Pak supaya tidak terlepas dari Kelompoknya ya. kelompoknya ya, menjaganya dan pengembala di situ Pak. Oke, berarti setiap 24 jam mereka keliling terus ya Mas, memastikan sapi ini tidak keluar dari kelompoknya. Iya betul Pak. Oke. Berapa sih Mas Rusman luasannya pengembalaan ini satu kelompok? Untuk pengeluasannya dalam satu blok itu ada 32 hektar Pak. 32 hektar. 32 hektar. Cukup ya untuk setiap hari. Berapa hari pindahnya ini? Kalau untuk satu hari dia cukup Pak. Soalnya akan mengikuti rotasi terus Pak. Oke, berarti setiap hari pindah ya? Iya Pak. Oke. Bulan-bulan ini bulan banyak, saya lihat banyak sapi yang melahirkan ya Mas. Iya Pak. Bulan ini ada berapa ekor yang melahirkan Kalau Mas? bulan ini baru 8 ekor yang melahirkan Pak. Bulan ini. Ya, yang paling banyak tuh di bulan November itu Pak. Oke, di bulan November. Iya. November kemana ada berapa Mas? Kemarin Rusman? bulan November ada 48 ekor Pak. Oke, 48 ekor ya. Ini sapi-sapi ini berarti hidupnya seumur hidupnya di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ya? Iya betul Pak. Nggak ada kita beri kandang, kemudian nggak ada kita ada rumah sakitnya untuk kita menanganin sapi-sapi lahir, nggak ada ya Mas ya? Iya nggak ada. Oke, mungkin itu ya. Ini saya ditemenin sama Mas Rusman. Mas Rusman ini salah satu leader yang membawahi 5 orang anggotanya atau anak kandangnya yang bertugas untuk menjaga sapi yang ada di kelompok ini. Ada 500 ekor. Tadi udah dijelaskan dengan detail sama Mas Rusman. Pagi 2, malam 2, yang satunya off, yang nantinya yang off itu menggantikan mereka rekan-rekannya yang sedang libur ya. Oke, mungkin demikian potret peternakan integrasi sapi sawit di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya di luaran sana dan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan padang pengembalaan sapi, sehingga Indonesia bisa menekan angka impor daging, bisa menekan angka impor bakalan sapi dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan luasan hektar, dengan memanfaatkan luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia ini berjuta-juta hektar luasnya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.